Bayangkan, di detik terakhir hidup kalian, kalian cuma bisa meringkuk dan berdoa. Sementara langit di atas kalian runtuh membawa hujan batu dan gas beracun yang suhunya mencapai 300 derajat Celcius. Dua orang ini ditemukan membeku dalam pelukan selama 1500 tahun. Mereka bukan cuma jadi batu, tapi mereka adalah saksi bisu betapa mengerikannya kiamat kecil yang menghapus sebuah kota paling mewah di dunia dalam waktu kurang dari 24 jam. Kenapa mereka nggak lari? Dan rahasia apa yang sebenarnya terkubur di bawah tanah Pompei? Kita bakal bongkar semuanya sekarang. Halo dan sanak Reski semua, balik lagi di channel Cerita Reski. Hari ini, aku mau membawa kalian ke sebuah perjalanan waktu. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi asik hidup di kota paling modern, paling mewah, lagi ketawa-ketawa sama keluarga, teman-teman, atau mungkin lagi nunggu makanan matang di dapur. Tapi tiba-tiba langit berubah jadi hitam pekat. Suara gemuruh dari gunung di belakang rumah kalian terdengar kayak suara ribuan monster datang ke kalian. Dan dalam hitungan jam, seluruh kota kalian hilang dari peta. Bukan cuma hancur, sanak, tapi kota ini diawetkan secara paksa oleh alam. Orang-orangnya membeku dalam posisi terakhir mereka. Ada yang lagi pelukan, ada yang lagi berdoa, bahkan ada yang lagi berusaha lari sambil bawa hartanya. Semuanya ada. Kita bakal bahas Pompei, kota yang terkubur hidup-hidup selama 1500 tahun dan baru ditemukan lagi dalam kondisi yang bikin bulu kuduk merinding. Dan rahasia apa yang tersimpan di balik patung-patung manusia batu itu? Simak terus cerita Reski sampai habis, karena detailnya bakal bikin kalian geleng-geleng kepala, termasuk saya. Oke sanak, sebelum kita masuk ke kiamatnya, kita harus tahu dulu nih, Pompei itu kota apa sih? Dulu, sekitar tahun 79 Masehi, Pompei itu adalah Las Vegasnya Kekaisaran Romawi. Ini adalah kota pelabuhan yang kaya banget di Italia. Isinya orang-orang kaya, pejabat tinggi, dan pejabat yang sangat-sangat sukses. Kalau kalian jalan-jalan di sana waktu itu, kalian bakal nemuin jalan yang udah pakai batu rapi. Ada trotoarnya juga. Bahkan ada sistem drainase canggih buat air bersih. Gak cuma itu, di Pompei ada teater raksasa yang muat ribuan orang. Bahkan ada tempat pemandian umum mewah yang lengkap dengan sauna dan kolam renang air panas. Bahkan nih ya, arkeolog nemuin sisa-sisa fast food atau warung makan cepat saji di zaman dulu yang disebut Thermopolium. Bayangin betapa modernnya mereka, sama kayak kita-kita zaman sekarang ya. Tapi ada satu hal yang mereka nggak sadar. Di belakang kemegahan kota itu ada sebuah gunung raksasa yang bernama Gunung Vesuvius. Masalahnya, orang Pompei zaman itu bahkan nggak punya kata gunung berapi dalam bahasa mereka. Mereka itu mikir Vesuvius itu cuma gunung hijau biasa, tempat para dewa-dewa mereka tinggal. Mereka tuh nggak tahu kalau di dalamnya ada bom waktu yang siap meledak kapan aja. Nah, ini yang bikin gemes anak. Sebenarnya alam itu udah ngasih kode. Tahun 62 Masehi atau 17 tahun sebelum ledakan besar itu terjadi, ada gempa bumi hebat yang rusak banyak bangunan di Pompei. Tapi apa yang dilakukan warga? Mereka malah sibuk renovasi rumah. Mereka bangun lagi gedung yang hancur gara-gara gempa. Mereka pikir itu cuma gempa biasa dari dewa Neptunus. Dan sampai akhirnya, tepat tanggal 24 Agustus, atau beberapa riset terbaru bilang di bulan Oktober tahun 79 Masehi, pada di siang hari berubah menjadi neraka. Gunung Vesuvius meledak dengan kekuatan yang setara dengan 100.000 kali bom atom Hiroshima. Lo bayangin deh, ledakannya ngirim kolom abu, batu apung, dan gas beracun setinggi 32 km ke angkasa. Saking tingginya, matahari sampai ketutupan total. Kota Pompei yang tadinya terang benderang jadi gelap gulita kayak tengah malam. Batu-batu panas mulai hujan dari langit. Warga mulai panik. Sebagian besar lari ke arah laut. Tapi sebagian lagi, ini nih yang paling sedih, mereka malah milih masuk ke dalam rumah. Mereka pikir tembok rumah mereka yang tebal bisa ngelindungin mereka dari hujan batu. Padahal mah enggak. Itu adalah keputusan yang paling salah dalam hidup mereka. Gimana bisa mereka jadi patung batu? Banyak orang yang salah paham nih. Mereka pikir orang Pompei mati karena lava cair. Dan ternyata bukan. Lava itu lambat.
Yang membunuh mereka itu adalah suatu yang jauh lebih mematikan bernama aliran piroklastik. Ini adalah gelombang gas yang panas dan abu vulkanik yang meluncur turun dari gunung dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Suhu panasnya mencapai 300 derajat Celcius lebih. Jadi, begitu gas ini masuk ke kota, orang-orang yang menghirupnya langsung meninggal seketika karena paru-paru mereka terpanggang hangus. Saking panasnya, otot-otot tubuh mereka langsung berkontraksi. Itulah kenapa banyak posisi mayat tangannya kayak lagi nahan sesuatu atau kakinya lagi menekuk. Setelah mati, tubuh mereka terkubur abu tebal sedalam 6 meter. Berabad-abad berlalu, daging dan tulang mereka membusuk, tapi abunya udah terlanjur mengeras jadi semen alami. Akhirnya, terbentuklah rongga kosong berbentuk tubuh manusia di dalam tanah. Nah, pas ditemukan tahun 1860-an oleh Giuseppe Fiorelli, dia punya ide jenius. Dia masukin tuh cairan gips ke dalam lubang-lubang misterius itu. Dan pas gipsnya kering, terus tanahnya digali, boom, muncullah sosok manusia dalam posisi terakhir mereka saat ajal menjemputnya. Ada kisah lain yang paling banget nyesek. Ada patung The Two Maidens. Dua orang yang ditemukan saling berpelukan erat. Awalnya itu dikira sepasang kekasih, tapi setelah tes DNA terbaru, ternyata adalah dua laki-laki muda, mungkin sahabat atau saudara, yang milih buat mati bersama daripada lari sendirian. Terus ada juga seorang ibu yang ditemukan lagi memeluk anaknya di pojokan rumah. Aduh gila, gua kuat banget liatnya cuy. Sedih banget ngeliatnya. Gak cuma mayat, Pompei itu kayak kapsul waktu. Karena terkubur rapat tanpa oksigen, semuanya itu terjaga dengan baik. Arkeolog nemuin roti yang masih utuh, tapi udah gosong jadi karbon. Buah-buahan, sampai tulisan-tulisan di tembok atau grafiti bisa disebutnya. Dan lucunya nih, grafiti mereka tuh mirip banget sama kelakuan orang zaman sekarang. Ada yang nulis gainus di sini. Ada juga komplain soal rasa makanan di warung. Bahkan ada yang nulis puisi cinta buat pacarnya. Ini ngebuktiin kalau ribuan tahun lalu manusia itu sifatnya sama aja kayak kita zaman sekarang. Jadi Dunsanak Reski semua, Pompei bukan cuma soal bencana alam biasa. Ini adalah pengingat buat kita semua kalau sekuat-kuatnya teknologi manusia, kita nggak ada apa-apanya di depan kekuatan alam. Kota yang begitu sombong dengan kemewahannya hilang cuma waktu kurang dari 24 jam. Nah, menurut kalian, dari semua kisah di Pompei tadi, bagian mana yang paling bikin kalian merinding? Atau kalian punya ide topik misteri sejarah yang lain yang harus aku bahas? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video pertama di channel Cerita Reski. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan kalau kalian suka dan bisa, share video ini ke semuanya biar kita makin pintar bareng-bareng. Reski pamit dulu, sampai ketemu di cerita selanjutnya.